Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nawaruddin dengan NIM 25106008001 yang akan mereview buku yaitu Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Amruni Derajat MAG. Pertama adalah pengertian Ulumul Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dipelajari dari Ulumul Quran sangat banyak sehingga dinamakan Ulumul Quran, yang artinya ulum, yang dari kata jamak ilmu yaitu ulum. Dan ulum Al-Quran tidak hanya satu malam atau satu bab, karena melalui proses cukup lama, sehingga seperti sekarang secara umum ulumul Quran berarti ilmu yang mempelajari sistematika bacaan, tafsir, kemukjizatan, dan lain-lain. Sejarah perkembangan Al-Quran dimulai dari zaman sahabat yang berlanjut hingga zaman tabi'in dan berlanjut hingga zaman sekarang, yang di Indonesia khususnya dipelajari oleh seperti Profesor Dr. Qoi Shihab, terus TM Hasbi, dan lain-lain. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran di antara lain adalah hadis qudsi, ijaz, fasal, asbabun nuzul, dan lain-lain, yang dimana masih banyak cabang yang akan saya jelaskan kemudian. Kemudian bab 1 adalah sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Banyak pendapat pengertian Al-Quran seperti pendapat Imam Syafi'i, Al-Fara, Al-Asy'ari, tapi secara umum Al-Quran adalah masdar Al-Qura. Yang selain itu Al-Quran memiliki nama lain, ada 53 nama, di antara lain Az-Zikru, Al-Furqan, Tanzil. Ada hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu agar hati Nabi Muhammad teguh, tidak ketakutan, dan pada zaman Rasulullah Al-Quran itu dihafalkan oleh para muslim. Dan setelah itu pada zaman Abu Bakar, karena atas inisiatif umat, maka Al-Quran dibuat kitab sehingga bisa dibaca hingga zaman sekarang dan bisa disimpan dengan baik. Selanjutnya adalah asbabun nuzul. Secara bahasa, asbab nuzul yang diartikan sebagai turunnya ayat, dan secara umum artinya adalah bagaimana latar belakang penyebab Allah menurunkan ayat tersebut. Dan beberapa redaksi asbabun nuzul yang di antara lain adalah bentuk redaksi tegas, bentuk redaksi menerangkan hukum ayat, yang gimana kita mengetahui ayat tersebut. Lalu urgensi mengetahui asbabun nuzul ada banyak, seperti mengetahui hikmah diturunkan, ya, mendapatkan apa jawaban dari ayat Al-Quran, lalu siapa ayat ini diterangkan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Lalu kita ke munasabah Al-Quran. Setelah paham asbabun nuzul, kita harus baca munasabah. Apa sih munasabah? Munasabah adalah korelasi antara ayat dan ayat, surah dan surah, yang membantu dalam pentakwiran dan pemahaman ayat yang baik. Secara etimologis, Al-Quran munasabah memiliki arti saling keserupaan atau saling berdekatan, di mana kias adanya yang disebut ilat munasabah, yaitu adanya alasan logis yang mewadai suatu ayat, suatu hukum. Munasabah sangat penting untuk mengenal korelasi dan hubungan antara ayat Al-Quran. Banyak tokoh-tokoh yang mempelajari munasabah seperti Jalal As-Suyuti dan Imam An-Nisaburi dalam buku-bukunya. Munasabah dalam berbagai macam seperti awal surah, akhir surah, awal surah, dan akhir surah. Setelahnya munasabah dengan huruf muqatta'ah seperti surat Qaf dan Yunus. Munasabah al-tanzilu yang artinya, dan al-taharu yang terakhir munasabah al-ijtihad. Semuanya dijelaskan di buku As-Suyuti. Urgensi kita memahami al-munasabah yaitu melihat tujuan, memperhatikan muqaddimah, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah Makiyah dan Madaniyah. Makiyah dan Madaniyah penting untuk kita pelajari karena kita harus mengetahui konteks asbabun nuzul sebuah surah dan hukum-hukum ayat tersebut berlaku. Ciri-ciri Makiyah adalah ada banyak, seperti membahas tauhid, terus diturunkan di Al-Quran, membahas tauhid seperti tadi, hari akhir, dan lain-lain. Sedangkan ciri Madaniyah yaitu diturunkan di Madinah, tentang hukum sosial dan politik, sering ditunjukkan untuk orang beriman, dan lain-lain.
Ada beberapa ijma ulama yang berkaitan dengan makiyah dan madaniyah, seperti surat apa yang makiyah dan surat apa yang madaniyah, dan berbagai faedah memahami makiyah dan madaniyah adalah yaitu kita bisa memahami asbabun nuzulnya, kita bisa menafsirkan ayat dengan konteks yang tepat. Lalu pedoman makiyah dan madaniyah adalah riwayat, sahabat, dan konteks ayat, serta masih banyak lagi. Selanjutnya adalah al-muhkon al-mutasyabih. Muhkon berarti kekukuhan, kesempurnaan, dan mutasyabih memiliki arti keserupaan dan kesamaan. Berarti ayat-ayat Quran ini ada muhkon dan mutasyabih. Az-Zarqani mengungkapkan pendapatnya yaitu muhkon yaitu ayat yang seksama, ayat yang berdiri sendiri dan masih banyak penetapan lain. Al-mutasyabih. Untuk ayat mutasyabih, Az-Zarqani berpendapat ayat yang seluruhnya dimaksudkan dan sampai ke maksudnya. Ayat yang harus dikaji serta ayat yang dapat diketahui oleh para ulama. Ayat yang mutasyabih disebut juga asifah. Para sahabat tabi'in menganut bahwa itu adalah yang mengetahuinya adalah hanya takwilnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat muqatta'ah termasuk pada mutasyabih itu dan para sahabat berpendapat huruf itu adalah rahasia Al-Quran. Banyak orientalis dan sufi serta kaum Syiah yang mencoba tafsirkan huruf muqatta'ah. Hikmahnya ada ayat demikian adalah di antara lain menambah pahala yang mengkajinya. Kedua adalah cobaan bagi manusia apakah mereka percaya hal gaib, dan coba dan masih banyak lagi hikmah-hikmah ayat muqatta'ah. Selanjutnya qiraat Quran. Qiraat adalah bentuk jamak dari qiraat yang secara bahasa artinya bacaan. Definisi mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama bacaan antara iman, kedua cara bacaan yang dimana berdasarkan mazhab dan riwayat. Yang ketiga adalah perbedaan pengucapan huruf. Para sahabat sebagian satu cara baca Rasulullah, sebagian mengambil dua dan lainnya sesuai kemampuan, sehingga banyak perbedaan bacaan. Dalam menjaga penyelewengan qiraat, ulama menetapkan 3 syarat yaitu sesuai Muskat Usmani, sahih sanatnya, dan jika dan bacanya jelas. Jika berbeda maka akan dianggap salah. Banyak juga ulama yang menjelaskan seperti As-Suyuti, Imam An-Nawawi dan kitab-kitab dalam kitab-kitabnya. Jadi 3 syarat tadi sudah dijelaskan Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi di kitab-kitabnya. Urgensi pakai qiraat adalah bagaimana perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat lainnya dan perbedaan makna. Dengan demikian qiraat itu penting. Lalu selanjutnya adalah ijaz Al-Quran. Arti ijaz adalah ajaza yang berarti lemah. Dalam konteks ini adalah orang yang tidak bisa lemah sehingga tidak bisa membuat Al-Quran yang merupakan mukjizat itu. Ada 3 fase. Yang pertama adalah para kafir dan jin membuat satu Al-Quran. Kedua membuat 10 surat yang serupa. Lalu yang ketiga membuat 1 surat yang serupa. Tapi para kafir Quraisy tidak mampu. Hingga sekarang pun tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, dan ini termasuk bukti Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Ada banyak aspek mukjizat menurut ulama, di antara lain mukjizat Al-Quran terletak balaghah yang tinggi, katingan badi yang unik, ke kabar-kabar gaib di wahyu. Al-Quran juga mengandung banyak ilmu dan hikmah dan lain-lain. Habis itu selanjutnya adalah tafsir, takwil, dan terjemah. Secara bahasa, tafsir berasal dari fasir yang berarti menjelaskan, mengingat, dan menambahkan. Sedangkan takwil berasal dari kata awal yang berarti tempat kembali. Lain lagi dengan terjemah yang memiliki arti menyampaikan pembicaraan, menafsirkan pembicaraan, menafsirkan ke bahasa lain, pemindahan pembicaraan. Syarat-syarat penerjemah adalah mengetahui bahasa asing, bahasa penerjemah, termasuk karakteristik gaya kedua bahasa, unsur, dan bahasa penerjemah. Perbedaan tafsir dan terjemah yaitu pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri, sedangkan tafsir selalu berpersona dengan asalnya. Yang kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasa, sedangkan tafsir dibawahkan dan bahkan harus sebagai penguat. Ketiga, terjemahan harus konsisten, sedangkan tafsir menekankan penjelasan maksimal. Ada 3 tafsir yaitu tafsir bil matsur, royal dari Quran, Sunnah, dan perkataan sahabat. Selanjutnya tafsir bil aroi yang diambil pada rasional, pada ijtihad dengan aspek bahasa, peradaban, dan gaya Arab yang dipakai untuk komunikasi. Terus yang terakhir adalah tafsir bil isyari, yaitu tafsir yang tidak memfokuskan pada lahirnya dan hanya bisa ditangkap oleh kelompok khusus yang telah dikaruniai ilmu tersendiri.
Satunya adalah model penghitungan ayat Quran. Pada umumnya masyarakat umum percaya bahwa jumlah ayat ada 6.666 ayat, tapi menurut ulama ada yang berpendapat 6.000, ada yang berpendapat 6.204 ayat, dan lain-lain. Walaupun kajian penetapan jumlah ayat merupakan hal ringan, namun terkadang memiliki pengaruh pada Al-Quran itu sendiri. Menurut informasi yang dikumpulkan, bahwa paling tidak ada beberapa sudut pandang penting tentang jumlah ayat Al-Quran, yang jika dari manual akan dijumpai 6.236 ayat. Menurut kelompok Ahmadiyah ada 6.358 ayat. Menurut Abi Hasan ada 6.666 ayat. Dan selain itu ada yang menghitung dari kelompok ayat-ayat yang sama persis dan terdapat pada satu surah, lalu ayat yang sama terdapat dalam satu surah. Kegunaan kajian ini pertama itu kita bisa memudahkan penghafal Quran, kedua membantu para pengaji Al-Quran, ketiga mengetahui perbandingan terjemahan dan ayat serupa, keempat kita memberikan ketenangan dan ketentraman ketika membaca Al-Quran. Lalu kita terakhir adalah penutup. Apabila seseorang ingin memahami Al-Quran dan dengan benar, mau tidak mau harus melengkapi diri dengan seperangkat ilmu yang dapat menopangnya, seperti ilmu Quran. Khususnya mahasiswa di perguruan tinggi negeri Islam. Secara sepintas, Al-Quran dapat kita pahami dalam pengertian, kajian, dan cabang-cabang ulum Quran sehingga kita paham secara menyeluruh. Mungkin itu review buku ulum Quran dari Profesor Dr. Haji Amroni Derajat MAG. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.